Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula lah hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, ibu bapa dan saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam ayat Injil pada hari ini, Yesus mengejutkan kita. Apa yang mengejutkan kita pada hari ini? Bahwa Yesus mengajak kita, demikian katanya, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga." Pertanyaannya adalah, apa itu harta surga? Dalam permenungan saya, harta surga itu adalah tak lain Yesus Kristus itu sendiri. Dan buah-buah kepercayaan akan Dia, itulah yang merupakan harta surgawi itu sendiri. Apa saja buah-buah itu? Pertama, ketika kita percaya kepada Kristus, kita dengan sendirinya memiliki unsur-unsur yang dimiliki Yesus, terutama adalah sikap rendah hati, mencintai dan mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh. Dan buah-buah yang paling utama dan penting adalah bahwa jika kita percaya akan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Itulah harta-harta surgawi yang mesti kita kumpulkan, dan bukan nanti, tetapi saat ini, ketika kita masih berada di dunia ini. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita mesti mendekatkan diri pada Tuhan melalui doa-doa pribadi dan melalui perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari Minggu atau hari-hari raya yang diwajibkan dan disamakan dengan hari Minggu. Lalu kemudian melakukan karya amal. Karya amal ini bisa saja melalui pelayanan kita dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, baik sebagai guru, sebagai petani, dan bahkan sebagai karyawan, karyawati dimanapun kita berada, dan bahkan sebagai pejabat pemerintah, baik daerah, provinsi maupun di ibu kota negara. Singkatnya adalah bahwa dengan melakukan pelayanan yang kita lakukan setiap hari melalui pekerjaan kita sehari-hari, pada saat itu pun kita menjadi saksi Kristus untuk menjadi orang yang jujur, tekun, dan mau berjuang secara sehat. Dengan kata lain, untuk memperoleh harta kekayaan surgawi itu juga kita wujudkan dalam cara kita memperoleh harta duniawi dengan tidak merugikan diri sendiri, merugikan sesama, bahkan merugikan orang-orang yang miskin. Sebagai pelajar, kita senantiasa dituntut juga untuk menjadi saksi Kristus dalam rangka untuk memperoleh harta surgawi itu,
yakni menjadi murid yang berbakti kepada guru, mendengarkan guru, dan pada saat pelajaran tidak sibuk dengan bermain HP, tetapi dengan mantap dan dengan terarah kepada apa yang diajarkan guru. Itu juga bagian dari cara kita memperoleh harta surgawi itu. Dengan beriman kepada Kristus, itulah salah satu akar atau cara utamanya yang menjadi jiwa dari cara kita memperoleh harta surgawi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian harta surgawi itu adalah Yesus Kristus sendiri, dan cara memperolehnya adalah melalui doa, baik pribadi maupun bersama, dan juga melalui perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari Minggu atau hari raya yang diwajibkan. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita semua dan menguatkan kita dan mengingatkan kita senantiasa pada harta surgawi itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.